Salam suka-sukamu Tuhan, sahabat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pastor Aldi, masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas. Oleh anugerah Tuhan saya live bukan di tempat saya, di salah satu gereja di Jakarta. Oleh anugerah Tuhan, terima kasih sahabat, teman Pastor Eliza yang memberikan tempat malam hari ini, menyediakan semuanya untuk saya bisa live streaming malam hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, semua ada dalam berkat Tuhan di hari Minggu, di hari Sabtu, di malam Minggu. Saya percaya saudara penuh dengan sukacita bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita memberi. Wow, luar biasa. Beberapa kemarin setelah live Zoom meeting dengan beberapa rekan-rekan hamba-hamba Tuhan senior yang ada dalam acara Zoom meeting Suka-Sukamu Tuhan, dan di pagi hari kami berbagi dengan mereka yang ada di jalan-jalan dengan visi kami menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Karena kita hanya sebagai orang percaya, kita harus dapat menceritakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Ya, sambil menunggu hambanya Bapak Pendeta Ronald, ya, hari ini kita akan punya berkat yang kita akan bagi saudara yang rindu, ya. Sebab itu saya katakan malam hari ini kita punya tamu. Terima kasih buat Pastor Jeffrey Tololiu yang ada. Saya percaya berkat Tuhan mengalir. Ada Ibu Novita Lengkei dalam acara Good News yang ada. Saya percaya malam hari ini saudara, wow, ada Rex dari Poso. Tuhan berkati hamba-hambanya yang saya percaya malam hari ini kita akan berbicara tentang berkat Tuhan. Luar biasa malam hari ini respon teman-teman. Kita punya narasumber kita dari luar negeri, Bapak Pendeta Ronald Katuhyo, ya. Selamat malam Pastor James Tololiu. Kak James, Tuhan berkati. Ibu Yeni, Tuhan berkati semua. Malam hari ini saya akan mengundang malam hari ini dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Teman-teman boleh share tempat pelayanan saudara supaya saya bisa berdoa buat tempat saudara. Haleluya, ya. Supaya saya tahu mana tuh Ibu Yeni, mana Pendeta Jeffrey. Luar biasa bahwa saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, kita mau kerjakan untuk Tuhan, ya. Nggak usah mikir-mikir yang lain, ya. Mikirlah apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan, ya. Karena kita hidup kita semua ini di tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan dan waktunya kita dipanggil Tuhan. Tetapi wow, selama kita diberi kesempatan, kita mau kerja. Wow, selamat malam siapa nih? Kumendong Audi. Tuhan berkati dari Tagulandang ada Vicky. Luar biasa malam hari ini teman-teman yang meresponi program Suka-Sukamu Tuhan. Arya yang ada, wah, ada Pastor K yang ada. Apa kabar Pastor? Saya percaya diberkati oleh Tuhan, ya. Saya yang tidak diajak minum di Kalapan saudara, ya. Saya percaya malam hari ini kita punya narasumber dari Amerika, ya. Kita akan undang hambanya Pastor Ronald, ya. Kita menunggu mana dia, ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terus sabar menunggu. Saya percaya program ini ada karena berkat doa saudara. Dan saya percaya malam hari ini kita akan menerima berkat Tuhan. Halo, selamat malam Om Ade. Apa kabar? Luar biasa semua. Saya masih menunggu darah Kay, yang Pastor Kay. Wow, ternyata Pastor Ramli Woley juga ada, ya. Malam hari ini saya percaya malam yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kita rindu, kita menjadi berkat. Wow, ada Pastor Stephen Leo. Tuhan berkati Pastor. Wah, ada Pak Doni dari Amerika, teman-teman, luar biasa malam hari ini. Terima kasih, kita sedang menunggu. Saya sudah mengundang Pastor Ronald yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Saya percaya apapun yang kita kerjakan, kita mau kerjakan untuk Tuhan. Karena selama kita hidup, kita mau menjadi berkat. Kalau saudara rindu
rindu untuk memberkati orang lain, saudara bisa share acara ini kepada teman saudara atau di grup-grup ya. Saya percaya nanti setelah saudara berbuat, ada berkat buat saudara. Haleluya. Karena kita percaya berkat Tuhan. Wah, terima kasih. Haleluya. Pak Doni, Tuhan berkati. Nanti kita akan tunggu di minggu depan. Pak Doni dari Amerika ingin bersaksi menceritakan anugerah Tuhan. Wow, luar biasa ya. Kita malam hari ini respon teman-teman yang sedang menonton dalam program Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak dan masih ingin bernafas dan ingin menjadi berkat ya. Sambil menunggu, kita masih menunggu hambanya. Wow, dari Yogyakarta ada teman-teman, dari Tagulandang, dari mana lagi ini ya. Saya percaya malam hari ini malam yang diberkati. Sekali lagi terima kasih GPD Elzada Mutiara Bekasi 1. Tuhan berkati Pendeta Silas Setorus, sudah tercatat namamu dan tercatatlah di buku kehidupan ya. Saya percaya Bapak ini, wow, luar biasa Pastor. Ya, baru satu nama yang saya tahu yang sudah menulis. Saya percaya malam hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa yang akan mengalir. Wow, ada Pastor Arto ya. Bisa tulis nama pelayanan Pastor Arto di mana kah dia ya. Saya percaya malam hari ini ada berkat Tuhan yang Tuhan buat kita semua. Haleluya. NTB, terima kasih. Apa kabar NTB? Saya percaya NTB diberkati oleh Tuhan ya. Wow, ada Pastor Novi. Wow, Suratonoyo, luar biasa hamba yang diberkati. Pemilik Mitra Indonesia, saudara, luar biasa hamba yang setia, tetap pada konsisten. Kebahagiaan itu simple aja katanya. Haleluya. Oh, luar biasa malam hari ini respon teman-teman. Sambil menunggu narasumber kita, saya sudah mengundang ya. Wow, ada orang tua saya, Bapak Pendeta Sonce Manopo. Ya, saya sudah akan terima narasumber kita malam hari ini. Saya percaya malam hari itulah. Haleluya, Pastor. Halo, Pastor Elvin. Oke. Ini lagi siapin kameranya. Wow, puji Tuhan. Saya menunggu Pastor dengan kesabaran. Nah, walaupun baru bangun di sana, saya percaya berkat Tuhan luar biasa buat di Amerika. Wow, terima kasih buat respon semua dari Tagulandang yang menonton program Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas dan masih menjadi berkat dan masih malam hari ini pinjam tempat Pastor Elisa. Haleluya ya. Luar biasa melihat teman sahabat yang memberikan tempat NTB. Tuhan berkati luar biasa malam hari ini. Ya, kita menunggu. Wow, ada Ibu Lengkong. Bahagia itu konsisten. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih menunggu Pak Pastor Ewin. Bahagia itu konsisten. Wow, ada Pak Pendeta Silas Sitorus, teman-teman yang ada. Saya percaya, terima kasih buat doa saudara. Halo. Ya, sabar saudara. Ya, lagi storeng. Ya, halo. Sepertinya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pastor. Selamat malam, Pastor. Selamat malam.
pagi waktu Amerika ya. Terima kasih Pastor buat waktu yang ada untuk ada di acara Suka-Sukamu Tuhan. Sepertinya soreng ya. Ini kedengaran jelas. Ya, di sini jelas. Sepertinya di Pastor ada pakai 2 handphone ya. Dekat banget ya. Satu-satu. Jelas sekali ini. Enggak. Halo. Halo. Ya. Kita sabar masih tes untuk malam hari ini pagi waktu Amerika. Saya percaya Ya, sudah. Siap. ya. Bapak Ibu yang saat ini menonton program Suka-Sukamu Tuhan, tema kita adalah berbagi atau kita masih menunggu persiapan dari. Sudah siap, Pastor? Siap. Ya, terima kasih Pastor buat waktu yang ada. Sudah ada di program Suka-Sukamu Tuhan, walaupun waktu Amerika jam 6 pagi ya, kalau saya tidak salah ya. Ya, terima kasih dengan waktu yang ada bisa ada bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan malam hari ini masih ingin kita bersama-sama memberkati program ini dan memberkati para pendengar yang saat ini mendengar maupun yang mendengar secara langsung maupun yang akan kembali menonton secara ulangan acara ini. Saya percaya walaupun ada keterbatasan, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas ingin memberkati kita. Ya, saya serahkan ke Pastor untuk sekaligus doa dan membuka program ini, Pastor. Berbagi. Salam sejahtera semuanya. Senang sekali saya dapat kepercayaan pada hari ini bersama-sama dengan Aldi Masih dan seluruh kawan-kawan kepelayanan anak-anak Tuhan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memelihara kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan oleh sebab itu hari ini kita boleh berkumpul, bertemu lewat program Suka-Sukamu Tuhan ini. Mari kita akan mulaikan acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Surga, Tuhan yang kami panggil kenal layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kekasih jiwa kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami tahu bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami Tuhan akan bersekutu bersama lewat program yang luar biasa ini, Suka-Suka. Kami percaya walaupun ini hanya lewat media online, tetapi kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi. Yes. Apapun, Tuhan hadir di tengah-tengah program ini. Dan setiap kami yang membuka hati kami percaya ada berkat yang Tuhan siapkan buat kami. Memakai semua yang terlibat dalam acara ini, supaya apa yang kami buat lakukan, nama Tuhan dipuji. Kami akan mulai acara Suka-Sukamu Tuhan di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke. Puji Tuhan, Pastor. Tema kita malam hari ini atau pagi waktu waktu Amerika, Pastor bisa sampaikan tema kita pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini atau malam hari ini di Indonesia, saya ingin sharing sesuatu tentang yang namanya giving atau pemberian. Dan Pemberian, apa yang ajarkan tentang bagaimana kita, anak-anak Tuhan, itu harus bisa membagi berkat di dalam kepada orang lain, karena kita tahu itulah yang Alkitab ajarkan, Alkitab perintahkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Wow. Jadi hari ini kita soal memberi, tapi sebelumnya sahabat Suka-Sukamu Tuhan,
ini Pastor Edwin berulang tahun. Saya tidak tahu umur berapa, tapi saya tahu hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Pastor, karena kemarin saya, hari ini Pastor ya. Saya beda 1 hari ya, tapi tidak tahu tahunnya kapan. Ya Pastor, bahwa hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana, ya saya katakan bahwa sebelum kami kemarin program kami Zoom meeting dengan ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada, saya berbagi dengan orang-orang dan menjadi visi saya adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Dan saya sangat bersyukur ketika kami turun di jalan dan ada banyak pengalaman-pengalaman dan menjadi sesuatu bagi kami betapa kita harus sebagai anak Tuhan untuk memberi. Saya boleh bertanya pada malam hari ini atau pagi waktu Amerika, kenapa kita sebagai anak Tuhan perlu tahu atau suka memberi menurut Pastor sebagai hamba Tuhan? Pandangan Pastor. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, memberi sedikit sharing bahwa ketika kita akan memberi, ketika kita ingin membagi berkat kita, baik ke orang-orang yang membutuhkan atau pelayanan pekerjaan Tuhan atau hamba Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita sadari terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa Tuhan yang memiliki segalanya. Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu berkekurangan atau ada hal yang tidak dipunyai sehingga pemberian kita lah yang kemudian menjadi luar biasa ketika kita bisa memberi. Tetapi Mazmur 24 ayat yang pertama itu berkata bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta segala yang di dalamnya. Jadi Tuhan yang mempunyai segalanya. Jadi Amen. Semuanya termasuk hidup kita ini sebenarnya adalah kepunyaan Tuhan. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa Pastor, boleh, Pastor, suaranya kurang kurang kencang, Pastor, boleh, karena ada banyak beberapa pemirsa meminta suaranya kurang kencang, Pastor ya. Pemirsa yang ada, apakah suaranya sudah bagus? Oke. Mudah-mudahan nanti saya coba agak lebih keras lagi. Oke. Siap, Pastor. Oke. Jadi kalau ditanyakan tadi bahwa kenapa kita perlu memberi, kalau menurut saya ya apa yang saya belajar dari Alkitab, ada beberapa hal yang bisa saya sharing. Pertama, karena apa yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya, bahwa memberi adalah salah satu dari requirement yang Tuhan berikan, atau salah satu dari jalan yang Tuhan berikan, rule yang Tuhan berikan, sebelum Tuhan memberkati kita. Bukan satu-satu, tetapi salah satu. Ya, banyak hal yang membuat Tuhan bisa memberkati kita, misalnya rajin, ya, kemudian rajin bekerja. Salah satunya supaya Tuhan memberkati kita juga adalah kita harus menjadi orang yang tahu memberi. Karena Alkitab katakan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38, berilah maka kamu akan diberi. Amin. Memberi satu-satunya cara supaya Tuhan memberkati kita, tetapi salah satunya adalah dengan kita suka memberi. Kalau kita suka memberi, Alkitab janji, berilah maka kamu akan diberi. Kamu akan diberkati. Yang kedua, kenapa kita anak-anak Tuhan itu harus menjadi orang Kristen yang tahu berkorban, tahu memberi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Ya, di dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga diberikan, dikaruniakan, bahasa Inggris pakai kata diberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Yesus juga banyak memberi, ya, Roh Kudus juga yang diberikan dalam hidup kita adalah Allah yang suka memberi di dalam hidup kita. Jadi kalau kita ingin serupa dengan Tuhan, kita ingin mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan, maka kita pun harus jadi
anak Tuhan yang suka berbagi, suka memberi buat orang lain. Kemudian yang ketiga, karena menurut hemat saya, apa yang saya pelajari di dalam Alkitab, pemberian adalah salah satu vital act of worship. Pemberian itu adalah salah satu action penting di dalam penyembahan. Ya, banyak ayat di dalam firman Tuhan ketika orang datang kepada Tuhan itu disertai dengan pemberian, bukan dengan tangan yang kosong. Misalnya Abraham di dalam Kejadian pasal 14, kemudian kita baca di dalam kitab Imamat ada banyak, dan di dalam Perjanjian Baru di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11, ketika orang Majus mereka datang mencari Yesus, mereka datang untuk menyembah Yesus, mereka juga membawa persembahan, pemberian-pemberian. Nah, yang berikut, menurut saya karena saya ada satu istilah dalam bahasa Inggris berkata begini, God's economic based on giving. Jadi ekonominya Tuhan itu adalah berdasarkan pemberian. Maksudnya begini, ekonomi Tuhan itu berdasarkan pemberian. Ada banyak janji Tuhan di dalam firman-Nya yang berjanji untuk memelihara hamba-hamba Tuhan. Yang berjanji memelihara orang percaya. Yang berjanji untuk memelihara anak-anak yatim, memelihara janda-janda miskin, memelihara umat manusia di dunia ini. Tetapi, pemeliharaan Tuhan itu bukan jatuh dari langit. Tuhan bisa melakukannya. Banyak contoh di dalam Alkitab. Yang mana yang turun dari sorga, burung yang datang, burung gagak yang datang memberikan makanan untuk memelihara Nabi Tuhan. Tetapi pada umumnya yang kita lihat, pemeliharaan Tuhan dalam hidup orang percaya, hamba Tuhan, fakir miskin, umat manusia, itu adalah lewat pemberian. Lewat pemberian sesama anak Tuhan, lewat pemberian orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberi. Jadi, Tuhan memelihara kita, itu juga lewat pemberian. Makanya kita juga harus mau berbagi kepada orang lain, karena dengan cara itulah salah satu yang Tuhan pakai untuk memelihara umatnya, hamba-hambanya gereja. Kemudian, kenapa kita perlu memberi? Karena memberi itu akan menolong kita untuk lebih Tuhan. Kalau kita memberi untuk Tuhan, maka kita berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Memberi buat pekerjaan Tuhan, kita suka melayani Tuhan lewat persembahan kita, maka hati kita ada di situ. Percayalah, saudara, ketika kita sedang memberi, hati kita akan semakin terbangun untuk mengasihi Tuhan. Itulah beberapa alasan yang saya kira kenapa kita perlu untuk berbagi kepada orang lain. Luar biasa, ya, memang sangat penting ya. Kenapa kita harus memberi, bukan hanya sekedar ngomong, tapi memang ada action ya. Ya, betul. Ada hal-hal yang harus kita lakukan karena kita tahu bahwa identitas kita adalah orang Kristen tentang berbicara tentang kasih. Bagaimana pengorbanan Yesus ya. Jadi saya boleh bertanya, bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan untuk memberi di hari-hari ini? Ya. Dengan situasi hari-hari ini, bagaimana cara menurut pandangan? Oke, menurut pandangan saya, bagaimana cara kita memberi? Apa yang saya lihat di dalam firman Allah? Yang pertama, apa yang Alkitab ajar dalam memberi? Yang pertama, langkah yang paling utama dalam memberi, yaitu beri. Ya. Pemberian itu baru jadi pemberian ketika kita memberi, ketika kita berkorban sesuatu. Pemberian itu bukan sekedar teori, bukan sekedar seminar, bukan sekedar pelajaran, apalagi mimpi sudah memberi, apalagi hanya sekedar berdebat soal pemberian. Tetapi langkah konkret yang paling utama dalam memberi adalah beri. Bukan sekedar dibicarakan, bukan sekedar diteorikan, apalagi diperdebatkan. Tetapi yang pertama adalah beri. Kemudian Alkitab juga mengajarkan bahwa kita bukan hanya sekedar memberi,
Tetapi dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, kalau saya tidak salah, di sana dikatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, ketika kita memberi, bukan sekedar kita sudah memberi berbagi sesuatu. Ketika kita sudah memberi, ketika kita bukan sekedar berbagi sesuatu, tetapi di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, di situ ada diajarkan tentang memberi dengan sukacita. Saya coba baca ayatnya ya. Di sini dikatakan begini. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, cheerful gift istilahnya. Ya, kita pertama memberi itu adalah beri. Itu langkah yang paling utama, konkret. Beri bukan NATO, no action talk only, tetapi beri. Tetapi yang kedua bukan segera beri, tetapi memberi dengan sukacita. Kemudian di ayat yang ke-7 juga dikatakan begini, yang sama, ayat yang ke-7 dari 2 Korintus 9, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Memberi itu juga harus dengan rela. Memberi dengan sukacita, tapi juga dengan rela, bukan dengan terpaksa, ya. Bukan karena terjebak kemudian kita memberi, tetapi ada hati yang rela untuk memberi. Tuhan mengasihi, Tuhan senang ketika kita memberi dengan hati yang rela. Kemudian juga di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Itu dikatakan bahwa Tuhan senang mengasihi orang yang memberi. Nah, jadi maksudnya kita juga ketika memberi, kita memberi dengan bountiful giving. Apa itu? Kelimpahan, begitu ya. Jadi ketika kita memberi, kalau kita mampu, kita memberi bukan hanya sekedar memberi, tetapi ada sesuatu yang memberi dengan limpah, memberi dengan sesuatu yang dapat menjadi berkat buat orang lain. Ya, jadi agak susah saya terjemahkan, maksudnya bountiful giving itu. Terjemahan bahasa Inggris pakai kata bountiful, yaitu melimpah. Ketika kita memberi dengan melimpah, bukan sekedar memberi, tetapi ada yang kita tahan-tahan sedikit, tetapi kita memberi melimpah. Kemudian Alkitab juga katakan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ketiga, di sana dikatakan begini, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga, ayat 2 mulai berkata begini, selagi dicobai dengan berat, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi dikatakan memberi itu juga bukan hanya dari ketika kita punya banyak di dalam hidup kita, tetapi ada yang namanya sacrificial giving. Memberi, kita merasakan sakit di dalam hidup kita. Ketika kita membutuhkan, ketika kita pun sedang berkekurangan, ketika kita pun sedang tidak punya atau pas-pasan apa yang kita punyai, tetapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk bisa memberi. Karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Walaupun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Jadi kita pun, ketika kita memberi, Alkitab juga mengajar, pemberian kita itu bukan hanya nanti kalau saya sudah berkelimpahan, nanti kalau waktunya ada waktunya saya sudah punya. Tapi dalam keadaan kita hari ini, mungkin kita masih membutuhkan, mungkin kita masih menginginkan sesuatu yang perlu dalam hidup kita, tapi Alkitab mengajar, dalam kondisi seperti itu pun, kita harus bisa memberi. Kemudian yang terakhir, yang dapat saya sharing juga tentang
bagaimana cara memberi, yaitu quietly giving. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan apa yang diberikan oleh satu tanganmu tidak usah diketahui oleh tangan yang lain. Jadi memberi itu memberi dengan nggak usah pamer lah, ya, nggak usah berkoar-koar lah kalau kita sudah memberi. Ya, jangan seperti ayam yang keluar telur satu, tetapi satu kampung tahu dia sedang bertelur. Ketika kita memberi, kita harus tahu memberi yang namanya quietly giving. Quiet aja, diam aja. Biar Bapa di surga yang tahu. Karena kita berkata bahwa Bapa di surga lah yang akan memberkati kita. Demikian, Pastor. Biasa ya. Memang bagaimana cara kita untuk memberi memang sangat penting bagi hamba Tuhan, bagi anak Tuhan hari ini kita memberi. Yang tadi bagaimana 3 poin ya Pastor menyampaikan, bisa kedengaran ya suara saya Pastor? Ya, sehat. Bagaimana 3 poin tadi Pastor menggunakan cara kita memberi hari-hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu akan melakukan memberi hari-hari ini. Ya, Pastor boleh saya bertanya lagi ya Pastor? Oke, silakan. Apa semangat atau motivasi kadang-kadang ketika kita memberi? Kadang-kadang ketika kita memberi orang-orang mencari sensasi saja. Tetapi menurut Pastor, apa supaya kita pun anak-anak Tuhan ketika dia memberi, pasti saya katakan ketika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada orang yang tidak. Ini kan ada cara apa lagi yang digunakan. Tapi apa semangat kita dan motivasi menurut Pastor? Oke. Saya minta sedikit waktu lebih panjang karena menarik sekali pertanyaan dari host pada malam hari ini. Apa semangat yang melandasi kita, kalau saya bisa simpulkan, apa semangat yang melandasi kita di dalam kita memberi, ya, untuk Tuhan, kerajaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebelum saya sharing apa semangat, saya ingin sharing sesuatu. Ada semangat atau motivasi yang lemah atau salah atau yang lemah ketika orang memberi. Ya. Yang pertama, ada yang namanya legalism. Legalism itu apa? Sekedar memenuhi kebutuhan hukum. Jadi ada orang yang dia memberi cuma sekedar karena tuntutan-tuntutan hukum. Tuntutan misalnya dia bilang, orang katakan memberi, maka dia memberi, sehingga apa yang dia lakukan hanya rutinitas ritual saja. Ya? Hanya sekedar legalism, apalagi di gerejanya mungkin ada pemberian yang dikumpul, kemudian dia turut menyumbang, tetapi hanya sekedar memenuhi aturan-aturan saja. Tidak salah, kita harus taat pada aturan, apalagi aturan firman Allah, tetapi ini motivasi yang agak lemah di dalam kita memberi. Kemudian ada lagi pemberian yang menurut saya keliru, motivasinya adalah giving to pay. Ya? Giving to pay. Memberi untuk membayar. Maksudnya apa memberi untuk membayar ini? Ada orang-orang yang dia merasa cara dia mendapatkan berkatnya itu adalah keliru. Atau cara dia mengupayakan hidupnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dia coba untuk membayar kesalahannya itu dengan pemberian-pemberian. Ya, dia coba untuk mengganti dosa-dosanya itu dengan cara dia banyak memberi. Saya kira Allah tidak bisa disogok dengan cara yang demikian. Betul. Allah tidak bisa digantikan dengan pemberian kita. Kalau hal itu bertentangan dengan hukum Tuhan, maka pemberian kita tidak bisa menyogok Tuhan. Satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah bertobat. Kalau cara berbisnis kita lakukan cara berbisnis sesuai firman Tuhan. Kalau kelakuan kita sehari-hari salah, jangan sogok Tuhan dengan pemberian kita. Ubah karakter kehidupan kita. Kemudian ada juga orang yang ada istilah giving to get. Kalau tadi giving to memberi untuk membayar kesalahannya, menutup. Ada juga orang yang giving to get. Giving to get itu maksudnya dia memberi untuk mendapatkan. Tetapi dia seolah-olah berbisnis, transaksi dengan Tuhan.
Saya kasih korban-korban, saya bantu hamba Tuhan, dan saya percaya, saya berharap, mudah-mudahan semoga saya akan dapat berlipat-lipat kali ganda. Itu janji firman. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, kalau motivasi kita memberi hanya sekedar seperti itu, terlalu lemah motivasi kita di dalam memberi. Ya. Kemudian ada lagi self-centered giving. Pemberian yang hanya berpusat pada diri sendiri. Ya, show off, pamer bahwa dia memberi. Dia ingin pujian. Kalau dia tidak ada pujian, dia stop untuk memberi. Ya, kalau tidak ada pujian, dia mulai kecewa, dia mulai mundur dalam pekerjaan Tuhan. Padahal kita katakan semua adalah dari Tuhan. Dia bagi dia untuk selama-lamanya. Ya, nah, apa motivasi yang benar di dalam kita memberi? Motivasi yang benar di dalam memberi, yang pertama adalah kasih. Karena Yohanes 3 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga diberikan, ya, He gave His only begotten Son. Dia berikan anaknya yang tunggal. Jadi motivasi yang paling utama ketika kita memberi adalah dengan hati yang penuh dengan kasih. Kasih Tuhan memenuhi hati kita, sehingga itu terjadi manifestasi lewat pemberian-pemberian kita. Kemudian yang kedua, Roma 14 ayat 23 berkata bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ketika kita melakukan pemberian kita itu motivasinya adalah iman kita kepada Tuhan. Ya? Yang pertama motivasi yang benar kasih, yang kedua motivasi yang benar adalah iman. Kemudian yang ketiga, motivasi yang benar adalah thanksgiving, ucapan syukur. Ya, kita katakan, berilah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi, ketika kita berbagi berkat kepada orang lain, ada hati yang bersyukur, bukan hati yang bersungut-sungut, ya, bukan hati yang sambil marah-marah. Ada orang yang saya pokoknya saya sudah beri, saya lempar saja karena saya kesal dengan gembala. Pokoknya saya sudah lakukan firman. Saya kira itu keliru. Ketika kita melakukan pemberian, harus dengan hati yang mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kelima, motivasinya adalah God-center. Kalau tadi motivasi yang keliru adalah self-center, tapi motivasi yang benar adalah God-center. Berpusat kepada Tuhan. Biar segala kemuliaan adalah hanya untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Alkitab katakan dalam Kolose pasal 3, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk manusia, kita mudah kecewa. Kalau kita lakukan untuk manusia, kita mudah hitung-hitungan. Tapi kalau kita memberi karena untuk Tuhan, kita bantu pekerjaan Tuhan, kita bantu hamba-hamba Tuhan, kita bantu orang-orang susah, ya, seperti acara suka-sukamu Tuhan yang turun ke jalan-jalan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan yang baik. Jadi 5 hal motivasi spirit of giving itu, yaitu kasih, iman, ucapan syukur, ya, kemudian thanksgiving, dan satu lagi, honor, rasa hormat. Ketika kita memberi kepada orang lain, jangan kemudian kita menganggap remeh orang yang kita berikan. Ketika kita membantu, misalnya ada hamba Tuhan, karena kita bantu dia, dia terima bantuan kita, kemudian kita meremehkan dia. Tidak boleh, Alkitab tidak suka, Tuhan tidak suka, kalau kita memberi kemudian meremehkan orang lain. Harus tetap dengan honor, rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun kita yang memberi, kita harus tetap bisa menghormati orang yang kita beri. Kita tolong janda-janda miskin, kita harus tetap menghormati, menghargai mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan. Anak-anak yatim piatu, hamba Tuhan, gereja pekerjaan Tuhan. Ya, saya tertanam sekali pikiran saya. Saya pernah lihat ada satu orang kaya, saya lihat dan dengar dengan telinga saya sendiri. Dia bilang begini, ya, hamba-hamba Tuhan dalam satu acara yang besar, dia kumpul banyak pendeta-pendeta. Dia bilang begini, saya suka bantu hamba-hamba Tuhan ini, tapi kalau mereka bikin salah, ya, ada hal yang keliru mereka lakukan hari ini, saya usir langsung dari hadapan saya. Saya pikir jangan mentang-mentang dia kaya, dia punya banyak uang, dia yang bantu, kemudian dia mulai meremehkan orang-orang tersebut. Itu hal yang keliru.
Walaupun kita yang Tuhan percayakan untuk memberkati mereka, tetapi harus dengan honor, dengan rasa hormat, menghargai orang. Walaupun mereka lagi susah, walaupun mereka lagi menerima uluran tangan kita, tapi kita harus tetap menghormati mereka. Amin. Oh, luar biasa, Pastor. Saya memang tangkap bahwa Pastor bilang ketika kita memberi siapapun hari ini mendengar, saya percaya jangan hal yang pernah Pastor dengar itu terjadi lagi. Ya, yang Pastor dengar bahwa ketika anak Tuhan merasa dia punya duit semua, dia bisa atur semua hamba-hamba Tuhan, atur pekerjaan Tuhan. Kita berdoa supaya itu bisa bertobat, ya. Supaya benar-benar motivasi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memberi dalam hidup kita. Saya percaya itu yang kita harus lakukan hari-hari ini. Ya, Pastor, boleh saya bertanya? Memang soal memberi itu sesuatu gampang ngomongnya enak. Ya. Kurang jelas ya, Pastor? Ya, dengar. Ya, Pastor, ini bagaimana cara untuk kita bisa gampang memberi, Pastor? Saya katakan soal memberi, kalau menerima enak, Pastor. Tapi soal memberi, ya saya katakan kemarin, ketika saya berbagi, ada seorang ibu berkata, terima kasih, Bapak, saya bisa masak hari ini. Dan saya dengan air masak. Dan memang saya katakan untuk memberi itu bukan gampang. Tapi bagaimana menurut Pastor saya, cara untuk gampang kita hanya Tuhan untuk dapat memberi. Oke. Memang seperti kata Pak Aldi Masih tadi bahwa memberi itu gampang untuk diomongin, tetapi memang ketika melakukannya tidak segampang kita ngomong. Lebih enak kita menerima daripada kita memberi. Tetapi masalahnya Alkitab mengajar, menyuruh, memerintahkan kita untuk memberi, untuk menjadi berkat. Nah, jadi menurut saya ya, dari apa yang selalu saya coba lihat di dalam firman Allah, bagaimana supaya kita lebih mudah untuk memberi, bisa untuk berbagi berkat buat orang lain. Modal yang pertama adalah kemauan. Kita mau, ya. Bukan masalah kita punya uang banyak, jabatan tinggi, atau punya intelektual yang lebih dari orang lain, kemudian itu jaminan kita untuk bisa memberi. Banyak orang kaya tidak mau memberi, banyak orang pintar, orang jabatan tinggi tidak mau memberi, dia pakai dia saja apa yang Tuhan izinkan dia pun bagi kepada orang lain. Tapi yang paling utama, kalau Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program ini ingin jadi berkat, yang pertama adalah kemauan. Karena Tuhan tidak lihat kemampuan, Tuhan cari kemauan. Apa artinya tapi kita tidak mau berbuat? Apa artinya kita berlimpah tetapi kita tidak mau? Tetapi Tuhan cari kemauan. Kalau kita mau, kemampuan datang dari Tuhan. Ya? Kalau kita ingin berbagi, kalau kita punya kemauan untuk berbagi, Tuhan berkati, taruh sesuatu di tangan kita, supaya di tangan kita ini bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Jadi yang paling pertama, untuk kita mudah untuk memberi adalah kemauan. Itu modal yang mendasar sekali. Tuhan cari orang mau, bukan orang mampu. Yang kedua, prinsipnya sama semua yang Alkitab ajarkan. Setiap kali ada hal yang sulit akan kita lakukan, apa yang kita buat? Kita berdoa. Ya, ketika kita melewati masa-masa sulit, kita berdoa. Ketika kita tidak mampu menanggung sesuatu, kita berdoa. Begitu juga dengan memberi. Ya, memang nggak gampang memberi, tetapi berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, saya cuma punya segini. Tuhan, tapi saya mau memberi. Tuhan, mampukan saya. Berdoa, serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Minta hati yang lebih lapang lagi kepada Tuhan supaya kita mampu untuk berbagi kepada orang lain. Ya, ketika engkau merasa sulit untuk berbagi, engkau mau tapi sulit, berdoa, datang kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta Tuhan bukakan hati dan pikiran kita lebih lapang lagi untuk tahu berbagi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, selain kita punya kemauan, selain kita berdoa, tapi ayat dalam 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal 16 ayat yang kedua.
Katakan begitu. Hendaklah pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyimpan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengukuran itu baru diadakan kalau aku datang. Tidak harus berkata kepada jemaat ketika mereka mengumpulkan bantuan untuk anak-anak di Yerusalem, dia berkata begini, hendaklah tiap minggu masing-masing menyisikan sesuatu, simpannya di rumah. Jangan sampai nanti aku datang baru dikumpulkan, agak repot. Sudah mulai disisihkan terlebih dahulu. Saya coba pakai istilah planning, plan, rencana. Kalau bikin perencanaan, misalnya kemudian itu dalam bentuk materi uang, itu perencanaan dalam keuangan. Pastor, supaya suara pastor sepertinya ada ganggu. Oke. Iya. Oke, saya dekatkan aja biar agak kelihatan kalau dekat begini. Oke, kelihatan pastor. Oke. Jadi memudahkan kita untuk memberi, kita harus buat perencanaan dalam keuangan kita, ya, supaya selalu ada bagian yang sudah kita sediakan untuk pemberian. Izinkan saya sharing perencanaan keuangan kami, ya. Perencanaan keuangan kami itu kami bagi dalam 5 pos pengeluaran. Yang menurut saya biblical, apa yang saya pelajari di dalam Alkitab. Kemudian saya bikin pos perencanaan. Saya sharing malam hari ini dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Keuangan itu dibagi 5. Kalau apa yang saya pelajari, yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Yang pertama, ada yang namanya tithing atau perpuluhan. Ya, perpuluhan itu adalah tithing, perpuluhan. Jadi sudah ada yang disisihkan sesuai apa yang Alkitab ajarkan. Ini untuk perpuluhan. Dari semua berkat yang kami terima, ini disediakan untuk perpuluhan, untuk dikembalikan kepada Tuhan. Satu. Kemudian ada yang namanya saving atau apa? Saving itu tabungan. Kita juga perlu untuk menabung. Kita perlu juga untuk berjaga-jaga bila di kemudian hari kita membutuhkan, misalnya sekolah anak, atau misalkan ada sesuatu yang terjadi sehingga ada anggota keluarga yang sakit dan lain sebagainya. Kita perlu ada yang namanya tabungan. Tapi bukan hanya perpuluhan dan tabungan, bukan hanya tithing dan saving, tetapi juga ada yang namanya seeding. Seeding itu adalah benih, ya, seed, benih. Petani, kalau dia itu mau panen, dia dapat misalnya padi atau gandum, maka itu tidak boleh dijual semua. Itu tidak boleh dimakan semua. Harus ada hasil panen yang disisihkan untuk modal untuk dia kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau terima berkat, jangan dihabiskan semua. Dan jangan dimakan semua. Sisakanlah untuk engkau survive untuk pekerjaanmu. Misalnya, kalau engkau masih kontrak, untuk bayar kontrakan. Misalnya, engkau bayar ongkos jalan ke tempat pekerjaanmu. Kalau engkau punya mobil, untuk uang bensin dan sebagainya. Untuk ongkos buat engkau bekerja kembali. Jangan habis, dapat habis, kemudian kita tidak tahu bagaimana bulan depan kita bekerja, tidak ada modal lagi. Nah, jadi ada yang namanya tithing, saving, seeding, atau perpuluhan, tabungan, dan modal kerja untuk bulan berikut atau untuk bekerja. Dan ada yang namanya spending. Spending itu adalah untuk kita gunakan untuk misalnya kesenangan kita. Ya? Misalnya kita ingin bawa anak-anak ke mall, atau ingin beli baju yang baru, sepatu yang baru, atau untuk hal-hal kita nikmati hasil jerih lelah kita. Apa yang Tuhan berkatkan dalam hidup kita, kita juga nikmati, kita pakai juga untuk kesenangan kita. Tapi 5 adalah giving atau pemberian. Jadi kami bagi 5, perpuluhan, tabungan, ya, modal kerja,
untuk dipakai untuk dinikmati, yang kelima adalah disisihkan untuk memberi. Nah, kalau kita bikin planning keuangan kita, ketika tiba waktunya untuk memberi, lebih mudah buat kita memberi sebab sudah ada planning, sudah ada rencana. Lalu ini sudah disisihkan untuk pemberian. Itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Ya, jangan nanti aku sudah datang mau ambil persembahan itu baru kamu bingung. Tetapi dikatakan bahwa sisihkanlah masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Sisihkanlah. Kalau engkau ingin mudah untuk memberi, sudah di planning terlebih dahulu. Oh, ini saya akan pakai untuk pemberian bulan depan. Itu untuk pagi yang kita rencanakan bulan depan. Jadi biar kita mudah untuk memberi, yang pertama adalah harus ada kemauan. Yang kedua, berdoa. Ketika kita rasa sulit, tentu kita berdoa. Yang ketiga adalah planning. Nah, kemudian yang keempat ini juga sangat penting. Kita ingin bisa memberi adalah mulai. Kadang-kadang ya itu lebih sulit kalau kita belum mulai. Tapi ketika kita baru rencana, aduh bagaimana saya ingin memberi, tetapi bagaimana dengan ini, bagaimana, mulai saja. Betul. Maka kita akan lihat Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Ya, jadi untuk mudah kita memberi adalah mulai. Ya, kita harus mulai saja memberi, Jangan tunggu waktu yang tepat, Bapak Ibu. Tidak ada waktu yang tepat untuk memberi. Sekarang waktunya. Yes. Sekarang tidak akan pernah ada. Selalu akan ada kebutuhan mendesak lainnya yang akan silih berganti. Tapi kalau mulai saja, nanti engkau lihat Tuhan bukakan jalan luar biasa sehingga engkau ada kemampuan untuk memberi. Dan yang kelima, yang paling juga utama supaya kita mudah untuk memberi adalah disiplin. Disiplinlah untuk memberi. Ya, segala sesuatu kalau kita sudah terbiasa gampang. Orang Arab berkata Allah bisa karena biasa. Ya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, senang memberi, disiplin di dalam membagi sesuatu yang Tuhan percayakan, lama-lama jadi gampang. Amin. 5 hal ini saya sharing soal bagaimana untuk memudahkan kita memberi, ya, yaitu hal-hal tadi, yaitu yang disiplin, ya, kemudian kita harus mulai, jangan tunggu waktu yang tepat, kemudian ada planning, dan harus ada kemauan dan kita berdoa supaya Tuhan tolong kita. Wow, luar biasa malam hari ini. Tak kerasa Pastor sudah hampir sejam, tapi ada lagi satu pertanyaan saya malam hari ini. Ya, pertanyaan saya sekaligus closing Pastor malam hari ini. Saya berharap jangan bosan-bosan Pastor bisa berbagi lewat suka-sukamu Tuhan. Saya percaya malam hari ini memotivasi, mengingatkan kita di hari-hari ini untuk kita belajar memberi. Pastor, closing terakhir, apa saja yang kita berikan menurut Pastor? Apa saja yang kita akan beri sebagai anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Apa saja yang bisa kita berikan sebagai persembahan menurut pandangan Pastor? Ya, memang biasanya ya kita itu kalau bicara memberi langsung pikiran kita tertuju pada uang. Kita langsung berpikir uang, duit, gitu ya. Tetapi pemberian itu bukan hanya uang, bukan hanya duit, ya. Memang ada beberapa macam persembahan. Yang pertama materi. Materi itu bisa berupa, nah ya, 1 Korintus 16 ayat 1 ayat yang pertama, yang kedua, persembahan materi. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti yang saya lihat dilakukan oleh suka-sukamu Tuhan, ya, program yang luar biasa. Amin. Nah, bisa juga bahan bangunan buat gereja-gereja yang sedang ya, buat hamba-hamba Tuhan yang tidak punya. Saya lihat sekarang karena dengan adanya media sosial makin terbuka orang-orang yang suka membantu orang lain, ya, pastori dan sebagainya. Ada yang Tuhan gerakan berkorban bahan bangunan, ya, bisa juga duit, bisa juga bahan makanan. Pastor, maaf Pastor, suaranya kurang jelas Pastor. Oke. Yang kedua,
adalah waktu kita, waktu, tenaga, pikiran kita, itu juga hal-hal yang dapat kita korbankan buat pekerjaan Tuhan. Ya, tenaga kita, waktu kita, pikiran-pikiran kita yang baik, ya, ide-ide kita yang baik tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi juga Ibrani 13 ayat yang ke-15 juga mengajarkan kepada kita bahwa persembahan itu juga bisa persembahan mulut kita ini, ya. Jadi berkat kita, kata-kata yang memotivasi orang lain. Jangan orang lain sudah susah, mulut kita malah semakin menyusahkan orang tersebut. Menghakimi, ya. Kita menghakimi orang lain. Orang kalau buat salah, Bapak Ibu, dia sudah tahu dia salah sebenarnya, ya. Orang kalau dia buat sesuatu banyak kali, orang kalau dia terpuruk, dia tahu. Kalau kita tambah dengan judging kita, dengan penghakiman kita, seringkali lebih kali memberatkan orang tersebut untuk kembali bangkit. Tetapi mari, mulut kita jadi mulut yang penuh motivasi dan membangkitkan semangat, menyebarkan kasih Tuhan di lingkungan sekitar kita. Itu jadi persembahan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kemudian tubuh kita dan hidup kita yang terpenting diberikan kepada Tuhan. Ya, jangan uang kita masuk surga, kemudian jadi hidup kita ini, persembahan yang hidup tubuh kita ini, keberadaan kita berikan kepada Tuhan, itu persembahan yang luar biasa. Itulah, ya, amal juga adalah salah satu bagian terpenting untuk hidup kita ini. Hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Apakah hamba Tuhan, tapi juga jemaat di marketplace kita masing-masing, hidup kita persembahkan. Wow. Puji Tuhan, saya percaya kita ada di ujung acara suka-sukamu Tuhan, walaupun ada keterbatasan dengan suara, tapi saya percaya malam hari ini firman Allah tidak pernah terbatas. Dan saya percaya firman Allah mengubah hati kita, kembali menjadikan hidup kita benar-benar bukan satu ungkapan ngomong saja, tetapi kita akan memberi. Dan malam hari ini ada, setelah tayangan ini kami akan memberi 10 hamba Tuhan. Terima kasih buat donatur yang sudah membantu. Ya, kami akan memberi buat 10 hamba Tuhan yang akan lewat. Terima kasih buat donatur yang sudah membantu, yang harus kami berbagi, karena saya percaya, saya sangat bersyukur lewat program ini dengan kesederhanaan kami rindu menjadi berkat. Seperti Pastor Edwin bilang, jangan-jangan duit kita masuk sorga, kita tidak ada di sorga. Dan saya percaya bukan duit itu supaya kita mengatur. Sebagai siapapun engkau sebagai pengusaha, engkau anak Tuhan diberkati. Engkau memberi bukan untuk engkau mengatur, tapi engkau memberi karena engkau mengasihi Tuhan. Saya percaya ketika engkau memberi karena engkau mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Saya akan sekali lagi terima kasih Edwin, Pastor Edwin, selamat ulang tahun. Ya. Saya percaya kemarin ulang tahun saya, hari ini Pak Edwin. Saya percaya semakin dipakai oleh Tuhan, pengurapan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kita akan tutup program hari ini. Saya akan berdoa. Tadi biasanya saya berdoa awal karena terakhir saya berdoa buat kita semua, dan kita berdoa buat teman-teman, berdoa buat Pak Edwin supaya Tuhan pakai terus untuk dapat menjadi berkat. Ya, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong program Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Kami percaya lewat kebenaran firman Allah yang sudah ditaburkan hamba-Mu, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami belajar memberi dengan ketulusan. Karena kami percaya Engkau sudah banyak memberi dalam hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Edwin yang ada. Kalau hari ini Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi, kami percaya berkat pengurapan Tuhan ada terus dalam hidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, para yang sedang menonton program hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Pastor, sekali lagi terima kasih Pastor. Sama, terima kasih buat kepercayaannya. Tetap semangat, suka-sukamu Tuhan. Tuhan Amin. hati pasti. Oke, sampai jumpa Pastor. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita ada di ujung acara suka-sukamu Tuhan. Ya, saya ada 10 hamba Tuhan karena ada titipan berkat dan sudah ada yang akan ke NTB, ke Kalimantan, ada ke Sanger atau Tanggulandang, ada Jawa Barat, dan saya percaya, terima kasih donatur yang tidak bisa menyebutkan namanya. Saya katakan mari program ini untuk menjadi berkat. Kami terbatas, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dan saya percaya hari-hari ini saya katakan ketika saya bergerak di jalan kemarin, ketika bersama dengan Bapak Pendeta Silas Sitorus, dengan anaknya hamba Tuhan Daniel, kami berbagi. Ada satu kesaksian saya ketika seorang ibu berkata, terima kasih. Hari Bapak Ibu Saudara, betapa dia menangis. Kalau sebuah saudara atau orang punya beras yang banyak, saya percaya dia anggap biasa. Tetapi seperti tadi saya katakan, seperti hamba Tuhan tadi katakan, ketika engkau memberi, bukan engkau mengatur, tapi engkau memberi. Ketika engkau sudah diberkati, engkau merasa engkau bisa mengatur semua. Dan hari ini kita akan berbagi dari NTB ada, dari Jawa Barat ada beberapa, dan dari Tagulandang juga ada, dari Manado ada, dan ada dari beberapa daerah. Saya katakan bahwa tantangan pasti ada dalam hidupan suka-sukamu Tuhan. Tetapi saya sangat bersyukur kalau hari-hari ini teman-teman ada yang mendoakan, memberi. Saya katakan bukan karena saya. Siapa saya? Saya banyak kekurangan. Saya banyak keterbatasan. Tetapi saya belajar memberi bukan nanti kita kaya. Kita punya uang 1 miliar. Kita punya rumah. Tapi memberi tadi. Seperti Pak Edwin bilang. Memberi itu bagaimana ketika kita mulai belajar memberi. Maka kita akan melakukan dengan tulus. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pastor Edwin yang sudah memberi. Ya, malam hari ini saya percaya berkat Tuhan. Ya, malam minggu ini hampir semua kita punya tema soal kasih Tuhan. Besok hari kami akan live streaming dengan berbicara lagi persembahan dengan anak Tuhan. Ya, kesaksian. Besok lebih banyak kepada kesaksian. Minggu depan ada Pak Doni dari Amerika akan berbicara kesaksian juga. Hari-hari ini saya katakan bahwa program ini terbatas. Alat saya terbatas. Sebab itu saya akan mengakhiri program hari ini. Doakanlah program ini. Kalau saudara ingin mendukung program kami, saudara ingin membantu acara ini, ya, ketika kami berbagi dengan di jalan-jalan, kami akan terus bergerak selama Tuhan masih percayakan. Bukan nanti kami kaya, bukan kami lebih, tapi selama kami ada, kami mau menceritakan visi suka-sukamu Tuhan adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan di jalan. Ada banyak orang yang membutuhkan. Saya katakan, saudara tidak harus membantu kami. Tapi kalau saudara punya tergerak ketika saudara ketemu orang jalan, saudara beri aqua, saudara beri roti, itu berharga. Apakah saudara meninggal nanti saudara bawa uang semua? Tidak. Tadi seperti hambanya bilang, jangan-jangan uang kita masuk sorga, kita tidak masuk sorga. Kenapa? Kita tidak mau lakukan. Seberapa engkau beri, saya percaya Tuhan akan memberkati engkau. Tapi itu besok malam program kita akan ketemu. Saya katakan menyapa semua yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, ada di NTB, ada di Amerika, dimanapun saudara berada. Ya, saya percaya program ini hadir. Ada banyak tantangan, tapi oleh anugerah Tuhan.
Ada waktunya kami harus berdoa. Saya katakan dengan keterbatasan, saya percaya program ini, biarlah Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Saya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang bisa membanggakan. Yang kita harus banggakan adalah Yesus. Karena Yesus yang mengatur hidup kita. Bisa besok saya dan saudara tidak ada. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita mau lakukan terus untuk Tuhan. Karena Tuhan ya, malam hari ini sekali lagi terima kasih buat hambanya Pastor Edwin yang sudah berbagi firman Allah, memotivasi kita. Tadi saya tangkap, luar biasa Bapak Ibu. Ketika beliau melihat saya langsung merinding, saya katakan, jangan lagi terjadi ya. Ketika engkau diberkati, engkau mengatur pekerjaan Tuhan. Engkau mengatur hamba Tuhan. Tapi hari-hari ini, ketika engkau diberkati, engkau memberi karena engkau mengasihi Tuhan. Sampai jumpa besok malam. Terima kasih buat hambamu, Pastor Edwin, dan terima kasih buat tempat ini, Pastor Eliza, yang sudah memberikan saya tempat mentor juga, mendidik, mendorong, memotivasi hari-hari ini. Program Suka-Sukamu Tuhan, saya percaya semua untuk menjadi berkat. Saya akan pamit undur diri. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih menjadi berkat, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga buat istri saya yang terus menopang dan mendorong untuk tetap bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak bisa sebut malam hari ini waktu yang ada, karena saya harus kembali ke tempat pelayanan saya. Tapi saya percaya nama-nama saudara, kalau saudara mulai melakukan, nama saudara tercatat dalam buku kehidupan sorga. Haleluya. Amin.